Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,41% ke angka 6.858. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham Bapak Loh Keng Hong yang mencatatkan rugi bersih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham GJTL. Saham GJTL hari ini turun 1% lebih ke harga 690. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak turun, secara tren sebenarnya GJTL masih bagus trennya. Dalam beberapa minggu terakhir ini trennya masih sideways karena memang masih gagal naik melewati resisten 700. Tapi GJTL saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya sempat turun mengetes garis EMA 50, tapi bisa kita lihat GJTL masih bisa rebound dan bergerak naik. Jadi saat ini support terdekat itu di 680, support EMA 50 di 675 dan support EMA 150 di harga 670. Jadi menurut saya selama masih kuat di garis EMA 150, GJTL masih bisa hold untuk tren yang lebih lama. Dan untuk garis MACD saat ini memang terlihat sudah mulai bergerak turun. Dan hari ini kalau berita bahwa GJTL pegangan Loh Keng Hong rugi 63 miliar. Jadi saat ini GJTL mencatatkan rugi bersih di semester 1 ini. Performanya lebih buruk dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika produsen ban tersebut membukukan laba bersih 98,17 miliar. Jadi sebelumnya tahun lalu masih mencatatkan laba bersih, tapi tahun ini malah mencatatkan rugi bersih. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi dan asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, selain GJTL memang masih ada potensi itu sideways dan turun mengetes garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya GJTL masih bisa masuk watchlist. Kita bisa tunggu di sekitar garis EMA 150. Apabila GJTL turun mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing trade. Jadi dengan target jangka pendek di harga 700. Jadi apabila berhasil rebound menuju harga 700 tapi masih gagal break di harga 700, bisa pertimbangkan untuk take profit. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata dalam satu minggu ke depan GJTL turun mengetes garis EMA 150 dan ternyata terlewati. Apabila support EMA 150 terlewati, maka GJTL trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati apabila support ini terlewati. Karena apabila terlewati, maka GJTL akan mulai downtrend dan berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di 650. Jadi kita entry apabila memang GJTL masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 dan sebaiknya jauh dulu apabila ternyata support ini terlewati. Dan selanjutnya saya coba analisa juga saham Bapak Loh Keng Hong lain, yaitu saham Cevin. Saham Cevin bisa kita lihat hari ini turun 0,69% ke harga 288. Secara tren juga pergerakannya hampir mirip GJTL. Masih bagus trennya saat ini karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk tren saat ini yang beberapa minggu terakhir ini trennya masih sideways karena masih gagal break resisten di harga 300. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 300, saham Cevin juga masih gagal break. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sedangkan untuk Cevin laba bersihnya anjlok nyaris 90%. Jadi memang tidak mencatatkan rugi bersih, tapi laba bersihnya turun lumayan dalam. Bisa kita baca sekilas, kinerja Cevin mengalami tekanan hebat di kuartal 2 tahun 2022. Emiten yang saham yang dimiliki Bapak Loh Keng Hong ini tercatat membukukan penurunan laba bersih nyaris 90%. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini pun terlihat masih ada sedikit distribusi. Tapi asing terlihat masih terus akumulasi saham Cevin ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena grafiknya hampir mirip dengan GJTL, trading plan-nya menurut saya juga hampir sama. Jadi apabila teman-teman sudah membeli saham ini di harga bawah, Cevin masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 260. Garis EMA 50 saat ini di 270. Jadi selama masih kuat di 260 atau di garis EMA 150 nih,
Cevin masih layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 dan 150 untuk entry-nya. Walaupun support terdekat saat ini di 280. Jadi sebenarnya memang masih bisa entry di 280 apabila berhasil bertanda rebound, dengan target jangka pendek tetap di harga 300. Karena ingat, selama masih gagal break harga 300, Cevin trennya masih akan sideways dan masih ada potensi turun kembali menuju garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi tetap harus hati-hati. Dan berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Adro. Adro bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 3.100. Dan kenaikan hari ini membuat Adro trennya mulai bergerak uptrend kembali. Jadi setelah naik di atas garis EMA 50 bisa kita lihat Adro mulai bergerak naik. Jadi saat ini garis EMA 50 tepat di harga 3.000. Dan untuk tren pun Adro masih bagus trennya. Walaupun sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 150. Karena itu selalu saya jelaskan apabila teman-teman ingin hold sebuah saham, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150, saham tersebut masih bisa di hold. Karena apabila masih kuat berada di garis EMA 150, bisa kita lihat Adro saat ini kembali rebound dan naik kembali di garis EMA 50. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini kembali bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan 2% lebih hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat masih terus akumulasi saham Adro ini. Jadi Adro menurut saya menarik untuk dipantau karena masih ada potensi naik menuju resisten di 3.200. Apabila berhasil break resisten ini maka target berikutnya itu di sekitar harga 3.400 sampai 3.500. Atau berpotensi untuk menutupi gap down yang sempat terbentuk pada tanggal 11 atau 13 Juni kemarin. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah membeli saham Adro, menurut saya saham Adro juga masih sangat layak untuk di hold. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham HMSP. HMSP bisa kita lihat secara tren memang saat ini belum bagus. Karena secara tren masih sideways dan untuk tren jangka menengah sudah mulai bergerak tren. Dan 2 hari terakhir ini jika kita perhatikan HMSP masih gagal break resisten di 980. Sedangkan untuk support saat ini di 950. Dan garis EMA 50 150 saat ini berada di atas candle saat ini. Jadi saat ini garis EMA 50 di 990 masih berupa resisten. Garis EMA 150 saat ini tepat di harga 1000. Jadi resisten ini lumayan kuat untuk saham HMSP. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Kenapa HMSP secara tren masih belum bagus tapi menarik untuk dipantau? Bisa kita lihat di sini. Dari data broker summary hari ini bisa kita lihat HMSP turun 0,51% tapi ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham HMSP dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi walaupun cara tren dalam beberapa minggu terakhir ini HMSP bergerak sideways, asing sudah mulai akumulasi. Jadi apabila kita mau entry, kita bisa pantau saham HMSP dan tunggu kembali di sekitar harga 950. Jadi kita entry apabila HMSP masih kuat berada di atas 950 ini. Dengan target jangka pendek, apabila teman-teman mau take profit itu di harga 1000. Karena saat ini harga 1000 merupakan resisten kuat untuk saham HMSP. Atau hold saja selama harga 950 tidak terlewati. Nah, selama kuat berada di atas garis support 950, HMSP berpotensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan setelah berhasil break harga 1000, HMSP akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi HMSP menarik untuk dipantau karena saat ini sudah mulai ada akumulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.